semuanya, kami dari Prodi Administrasi Publik kelas B1. Nama saya Iko Della Prameswari dengan NIM 01 dan rekan saya bernama Ahmad Rizal dengan NIM 09. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan pajak restoran dan PPN. Terkait dengan penerapan pajak, terkadang seseorang menjadi bingung ketika makan di sebuah restoran dan mendapatkan struk yang dengan nominal lebih tinggi dari harga di menu yang tertera. Nah, sebelum itu kita harus tahu lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pajak. Jadi, pengertian pajak secara umum yaitu ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi, simpelnya adalah pajak ialah iuran wajib yang dipungut dari warga atau rakyat kepada negara untuk kepentingan bersama. Intinya sih, kalian kalau mau dapat fasilitas negara, kalian juga harus memberikan kontribusi wajib membayar pajak. Nah, kalau pajak restoran itu apa ya? Dan apa bedanya dengan PPN atau pajak pertambahan nilai? Jadi, pajak restoran adalah pajak yang dikenai atas pelayanan yang diberikan pihak restoran kepada pelanggannya. Sedangkan PPN atau pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa. Selain itu, PPN merupakan pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, di mana daerah dimaksud adalah daerah kabupaten atau kota. Jadi, pendapatan atas pajak restoran akan masuk ke anggaran pendapatan daerah. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa setiap beli jajanan kaki lima tidak dikenakan pajak? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih yang dikenai pajak restoran? Jadi, yang dikenai pajak restoran itu meliputi pelayanan yang diberikan restoran. Yang dimaksud itu restoran adalah kafetaria, rumah makan, coffee shop, dan bisnis kuliner lainnya. Pertanyaannya nih, apakah semua yang menjual makanan itu dikenai pajak? Tidak dong, kita kasih paham guys ya. Di sini ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak yaitu meliputi restoran. Yang pertama, pendapatannya tidak melebihi 200 juta per tahunnya. Yang kedua, pelayanan dari restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Perda. Jadi nominal batas ini ditentukan Perda masing-masing. Poin ketiga, objek pajak lainnya yang ditentukan dalam Perda. Nah, jika kalian beli makanan dan tidak dikenai pajak, kemungkinan besar memenuhi 3 syarat objek tidak kena pajak. Lalu, dasar pengenaan pajak restoran itu apa ya? Nah, dasar pengenaan pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Nah, tarif pajak restoran kan sebesar 10%. Jadi, besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan pajak restoran. Terdapat ada beberapa pesanan yang sebagai berikut, yaitu dengan nominal pesanan yang total dari keseluruhan pesanan ini adalah 110.000. Dan ada potongan harga di sini, ada diskon 5% yaitu 110 kali 5% yaitu 5.500. Jadi 110 dikurangi 5.500 yaitu 104.500, yaitu jumlah setelah potongan harga atau diskon. Lalu ada pajak restoran sebesar 10% dengan 104.500 kali 10% yaitu 10.450. Jadi 104.500 ditambah pajak restoran yang dikenai 10% itu ditambah 10.450, jadi total yang harus dibayar pembeli yaitu 114.950. Nah,
Terlepas dari jenis pajaknya, baik itu tergolong pajak pusat maupun pajak daerah, keduanya digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang dikumpulkan daerah masing-masing merupakan sumber pendapatan bagi daerah tersebut, yang nantinya digunakan untuk membangun daerah. Jadi, bila kalian telah membayar pajak restoran, maka dapat dikatakan telah berkontribusi membangun daerah, dan tentu saja manfaatnya secara tidak langsung dapat dirasakan oleh semua orang.